Sore hari ini kita kedatangan tamu dalam rangka sosialisasi. Artinya bahwa sekarang ini pemerintah sedang melakukan terobosan-terobosan kepada warga kurang mampu yang bukan penerima upah. Kalau selama ini kan kita dengarkan ya, kalau mengurus BPJS itu ketenagakerjaan ada dari perusahaan, karena karyawan-karyawan itu dipotong gajinya, slip gajinya oleh pihak BPJS ya. Jadi pemerintah juga kembali menggelontor membuka akses kepada warga-warga yang bukan penerima upah. Pemerintah sedang sekarang membuka peluang akses kepada pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Artinya bahwa kita juga adalah orang-orang bekerja tapi tidak mendapat hadiah ataupun upah yang penuh. Maka oleh karena itu, dengan kesepakatan bersama, para warga di sini mencoba berkoordinasi dengan saya agar kita lakukan sosialisasi apa itu BPJS Ketenagakerjaan, apa gunanya, dan bagaimana teknisnya. Untuk itu Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Bapak Takas Tergunan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih ya Bapak. Baik, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk mendengarkan sosialisasi manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sebelumnya terima kasih untuk Pak Uba sudah mengundang kami untuk sosialisasi menjelaskan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu juga dengan Pak Kataren telah hadir di sini dan perwakilan dari PDIP untuk wilayah. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu sebenarnya ini nggak terlalu lama nanti penjelasannya. Jadi jangan terlalu kita bawa santai aja, nggak terlalu lama. Jadi kalau umpamanya ada pertanyaan-pertanyaan langsung ditanyakan aja, supaya jangan terlewat. Nanti kan biasanya ditunggu selesai dijelasin, baru pertanyaannya lupa kalau semuanya, gitu. Nah, jadi untuk BPJS Ketenagakerjaan ini saya rasa sudah sebagian besar masyarakat mendengarkannya, tapi belum tahu manfaatnya apa aja, dan kebanyakan ingin tahu tetapi kurang untuk informasinya kemana gitu. Jadi dengan kesempatan ini Pak Uba telah mengundang kami perwakilannya untuk menjelaskan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS sendiri kan ada dua, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Jadi jangan salah untuk mengambil pengertiannya. Jadi jelas ini saya jelaskan sekali lagi, BPJS Ketenagakerjaan ya Bu ya. Tadi Ibu itu selalu menjelaskan terkait kesehatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait produknya Bu untuk BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini semua masyarakat Indonesia bisa didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin dulu sebagian besar masyarakat berpikir bahwasanya saya bukan karyawan ini, saya bukan pekerja, saya hanya petani, saya hanya pedagang. Kok bisa ya? Nah, jadi untuk pekerja informal namanya atau BPU, bukan penerima upah, itu bisa didaftarkan dengan manfaat yang sama seperti karyawan biasa pada umumnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saya rasa supaya lebih nanti kalau memang nanti bisa japri saya nanti kasih terakhir acara saya kasih nomor handphone itu. Nah, jadi untuk BPJS Ketenagakerjaan ini Bu ada tiga manfaat ya Bu, tiga manfaat. Satu, jaminan kecelakaan kerja JKK namanya, jaminan kematian JKM singkatannya, dan jaminan hari tua JHT, sama seperti karyawan pada umumnya gitu. Nah, jadi di sini tadi saya sudah sebarkan brosurnya biar bagi yang memang agak kecil yang bisa baca dibuka. Jadi nanti kalau bisa ditanyakan aja langsung yang kurang jelas. Nah,
di sini saya jelasin satu persatu terkait manfaatnya Bu untuk jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja itu jaminan kecelakaan kerja manfaatnya yang berkaitan dengan pekerjaan Bu. Aktivitas pekerjaan kita, contohnya petani. Kemarin sebulan yang lalu itu ada peserta saya itu dari di daerah di Serang ini juga Pakam, itu dia di setengah tawon. Nah, setengah tawon pas baru sebulan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, manfaatnya langsung dirasakan. Berarti nggak ada ini terus nggak ada tahap apa kriteria misalkan apa nggak ada, pokoknya apa aja bisa. Ya, pokoknya yang berkaitan dengan aktivitas kita, pekerjaan kita langsung datang ke rumah sakit, nanti koordinasi, langsung ditentukan bahwasannya memang masanya aktif, langsung ditangani oleh pihak rumah sakit. Di sini nggak ribet kok Bu. Jadi, ada speknya pasti ada Bu. Contoh gini, itu tadi kan sudah jelas. Nah, kalau berkaitan dengan kecelakaan tadi kan pasti itu ada kronologisnya kan Bu. Kalau setengah tahun udah pasti ini berkaitan dengan pekerja petani, udah pasti itu kan. Benar, pertanyaan itu bagus sekali kan. Kalau contohnya kecelakaan di jalan nih, bisa jadi dia ke pesta atau dia bermain dan sebagainya. Nah, jadi kan nanti kan dia menuliskan kronologisnya Bu. Nah, dipastikan nanti sewaktu bagian pelayanan survei ke lapangan. Itu dia, memang perlu proses kalau yang namanya berkaitan dengan kecelakaan kerja. Tapi untuk menindaklanjuti terkait kecelakaan kerja itu langsung bisa ditangani, diambil alih oleh BPJS, oleh jasa marga terlebih dahulu. Itu tetap masyarakat tidak dibebankan. Jadi karena ini kan prosesnya kan perlu ya cek kasus Bu kalau kecelakaan kerja, karena sekarang kita kebanyakan yang namanya berkaitan ini di luar, mungkin dia waktu mau ke pesta atau mau acara yang lain. Ya Bu. Tahun tadi nggak ada tulisan harga. Kalau Tahun tadi setengah tahun. oh ya benar, itu langsung ngecek kelas. Ya. Nah, Karena kan gitu. sekarang lama itu selama ya. Iya. Pokoknya Bu, yang berkaitan dengan ini nggak dipersulit kan? Nah, tadi ada pertanyaan melihat nanti gimana clearnya. Kita apalagi Pak Ugan selaku perwakilan dari menjamin yang berkaitan dengan pekerjaan, kami di depan tuh kalau memang tidak diklaim gitu, nggak bisa ada permasalahan terkait klaim. Nah, satu hal lagi di sini Bu terkait untuk iuran itu jangan sampai lewat 3 bulan. Makanya saya tadi sudah jelaskan sama Ibu sebelum mulai acara bahwasanya sekarang banyak hal-hal yang kita tidak ketahui bahwasanya kenapa itu tidak bisa diklaim. Mungkin dia sudah 3 bulan tidak dibayar, status kepesertaannya sudah nonaktif gitu Bu. Jangka nonaktifnya itu 3 bulan, benar sekali. 3 bulan tidak dibayar, secara sistem itu langsung nonaktif. Nah, jadi saya jelasin terkait tadi masih di kakak manfaatnya pertama yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi ini seperti umum. Berapapun besarannya, berapa miliar pun itu ditanggung negara berperan. Nah, untuk iurannya, jaminan kecelakaan kerja 1% dari iuran dari upah. Contohnya upah paling kecil ditentukan ini saat ini upah 1 juta paling rendah, itu berarti 10.000 1%-nya. Enggak, kalau untuk UMR kan otomatis dia itu penerima upah Bu. sekarang pun UMR Iya. ada juga yang di bawah upah. Benar. Benar. Jadi ya, saya di upah itu UMR perusahaan, tapi dia di bawah UMR. Iya. Hampir dia aman perusahaannya, kalau pemerintah dia bilang UMR. Ya, nah jadi itu kan porsi yang penerima upah tadi Bu. Nah kita kan itu pekerja formal. Kita untuk pekerja informal itu ditentukan negara itu bahwasanya upah paling rendah itu diambil rata-rata masih saat ini upah 1 juta. Dari 1 juta 1%nya 10.000 untuk jaminan kecelakaan kerjanya. 10.000 dalam 1 bulan loh, bukan 1 hari, 1 bulan. Kalau yang itu yang lainnya yang Itu, nah, untuk kecelakaan kerja. Jadi untuk kecelakaan kerja gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini nanti satgasnya setelah ini sudah selesai baru kita lari ke JKN Bu. Awal saya aja mau tanya
Ada yang ditanyakan terkait JKK? Ini kita ibu PKK. Ada pertanyaan? Tanyakan aja. Ya, jangan nanti Jadi kemarin ada itu belum lama ini Gojek itu 1,2 M itu ditanggung negara. Jadi semua biayanya sampai dengan ganti kaki palsu dan sebagainya ditanggung negara. Jadi di sini nggak ada batasannya. Dengan catatan yang saya bilang tadi itu benar-benar dia kecelakaan kerja, mau pulang kerja atau mau berangkat kerja. yang Kalau penting mau berangkat kerja. tidak ada yang ini harus surat inilah, harus surat inilah, harus surat ini. Nggak ada Bu, yang jelas itu tadi Bu. Kalau ada tapi datangnya bang ya. Ya, kalau ada pun itu kan istilahnya tambahan Bu, gitu. Otomatis itu nomor 2 surat menyurat. Iya. Sekarang kayak gitu mau apa? Iya. Surat ini, itu harus dianggap. Enggak Bu, itu kan terkadang gini, saya sering memang jumpa kayak itu kan pertanyaannya, saya tanya gini, ada buktinya? Enggak, itu kata orang, bisa dia pertanggungjawab kata orang itu kadang-kadang gitu. Kalau abang mau bukti, dah. Begitu. Bisa nanti kalau umpamanya apa, surat-surat apa, karena harus disusulkan kita harus Tapi cari. saya buktikan, abang bisa langsung ngomongnya. Sudah berapa lama kasusnya Bu? Ada bulan-bulan yang lalu. Kecelakaan kerja. Tapi dia harus, itulah dia sudah buktikan itu kita surat inilah, kita surat inilah, kita surat inilah. Nah, mungkin gini dia Bu, kita telusuri dulu, benar kan dia kecelakaan kerja? Nanti Harus ada yang dalam pekerjaan. oh gitu, nah itu bisa dinaikkan itu Bu, itu bisa diapakan lagi kalau memang. Makanya saya tadi pertama jumpa abang, saya bilang kan, ini apakah memang nanti pas mau klarifikasi atau kita mau cari tadi yang banyak ini, itu terkadang mama atau yang masyarakat umum yang biasa-biasa, Jadi gini, nanti siap apa ini kalian kegiatan ini nanti bisa apa kita bicara terkait itu kan, nanti biar diiring kenapa kok bisa sampai bisa itu ya bisa lebih enak lagi dapat lagi di atas kayak siapa yang butuhnya kan, yang membuat kenapa bisa begini ya. yang nanti siap ini. Nah, jadi untuk CKK gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan? Kita bisa ke CKM gitu. Nah, untuk JKM, tapi memang kalau apa bisa dibaca-baca nanti kalau mau pengajuan CKK. Untuk JKM jaminan kematian. Saya rasa kalau yang namanya meninggal itu pasti kan Pak. Sudah pasti. Atau Tapi pemati nggak ada yang mau. nggak ada yang mau tapi pasti kan Bu. Benar. Cuma jangan cepat diminta-minta ya Ya. kan. Itu kalau bagi yang ada memang ada niatnya. Ada niatnya Pak, tapi loh. Jadi banyak orang bilang kan memang umur bisa dua, tapi belum tentu duluan kan dari muda. Nah, tapi kalau apalagi khususnya orang kita bermarga, itu udah pasti biaya. Kalau meninggal. Betul, maksudnya lebih besar gitu Bu, sorry, yang betul. Nah, jadi saya sering menjelaskan gini Bu, untuk kali-kalinya, ini kita bukan, maksudnya kita logika gitu. Di BPJS Ketenagakerjaan itu ada santunan 42 juta loh. 42 juta coba. Sedangkan iurannya itu 6.800. Bayangkan. Iya. Jadi gini Bu, saya bilang pertama dari awal kan wajib mati. Benar. Tapi emang cara berbahaya Pak. Jadi tujuannya kan bukan untuk yang meninggal Bu, yang ditinggalkan supaya jangan terlalu berat biaya yang dikeluarkan. Jadi Kalau berperan. bagi saya, Iya. karena yang meninggal ini tinggalkan saya sama orang. Jadi kalau mau uang atau ini sudah ada uang selama ini pernah kan? Nah, jadi mungkin memang terkait kematian ini banyak masyarakat berbeda banyak pola pandangannya ya Mas saya. Jadi gini, secara real atau dibilang biaya ini sangat membantu. Pertama itu dibantu 42 juta dan ada beasiswa 2 orang anak Bu. Jadi contohnya dia sudah terdaftar 3 tahun nih. Lamanya itu peserta BPJS Ketenagakerjaan, statusnya selalu aktif, tidak pernah istilahnya lewat dari 4 bulan. Nah, apabila dia dipanggil yang kuasa meninggal dunia, anaknya 2 orang yang masih sekolah dari TK sampai dengan perguruan tinggi itu ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Itu Bu. Bayangkan. Bukan dia
Jadi dia ada pelapor Ibu. Jadi contohnya kayak SMP itu 1,5 juta dalam 1 tahun 1 orang. Nah, sisa lebih kurangnya itu kita tetap menutupin. Kayak saya lah ya, saya masih umur 6 tahun. Saya nggak tahu saya ada Iya. ikut atau tidaknya. Benar. Ya kalau untuk pilih yang saya akan kematian atau enggak. Kalau yang udah saya mau itu susahnya di sini atau Ya, memang itu anak, karena ibu kan juga meninggal itu ceritanya kan. karena saya nggak akan meninggal kan. Nah, jadi kalau anaknya saya itu anak kan saya bilang tadi kalau di awal suruh saya pilih ada kerja dan bilang kecelakaan kerja saya nggak kerja saya bilang gimana. Tapi saya mau anak saya karena kan anak saya masih umur 5 tahun. Iya. Nah, Nah, 5 tahun, saya kan nggak tahu pas yang sama yang kan. Tiba-tiba keluar dari semakin anak saya macam mana? iya, jadi gini kan sebenarnya kan banyak yang belum tahu bahwasanya ini kan untuk meringankan beban yang ditinggalkan Bu. Kita bekerja, apalagi kalau rumah tangga contoh di bekerja kan untuk keluarga. Nah, alangkah banyak kita kan tidak memiliki rata-rata pekerjaan informal itu tidak memiliki uang pensiun untuk ditinggalkan sama keluarganya. Nah, jadi dengan peranan BPJS Tenagakerjaan, langkah baiknya kita terdaftar BPJS Tenagakerjaan dengan catatan tadi kan kita pembayaran aktif. Apabila kita ada apa-apa, kita nggak tahu Bu jalur hidup kita. Setidaknya kita ada yang kita tinggalkan sama keluarga, gitu Bu. Nah, ini bukan untuk dibilang untuk iuran asuransi beasiswanya Bu. Maksud saya ini iya, jangan salah persepsi. Jadi ini JKM 6.800. Jadi satu paket ya Bu. Jadi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu jadi totalnya 16.800 satu bulan. Kita berpikir secara logika aja Bu, kali-kalinya 1 tahun berarti 200.000. Ini saya bulatkan 200.000. 200.000 dikalikan 10 tahun masih 2 juta. Saya berulang tanya. Coba Bapak tanya sama Mama. Pasti bingung berapa iuran. Iya, jadi totalnya 16.800. Jadi jaminan kecelakaan kerja 10.000, jaminan kematian 6.800, ya total 16.800 dalam 1 bulan. Berarti 1 hari berapa itu Bapak Ibu? kita bulankan aja deh, ya kan? Jadinya 1.000, karena kan biaya nanti Indomaret Alfamart lagi kan beli yang lain. Berarti kan kalau memang susah ngitungnya, kalau 500 perak masih 15.000 kok Mbak. Masih kurang ya Mbak. Jadi kan kadang-kadang orang mau, kan ini bisa bayar di Indomaret Alfamart nih Bu. Nah, jadi nanti kan sekalian jajan nih katanya, kan banyak orang cerita nih, Bu, kalau saya bayar 16.800 masuk Indomaret Alfamart 50.000 kurang katanya. Jadi gitu. Oh gitu ya. Jadi totalnya 16.800 Bapak Ibu dalam 1 bulan. Saya rasa nggak berat kan Bu? Nah, jadi sebenarnya sangat membantu untuk Nah, itu untuk jaminan kematian. Ada yang bertanya lagi Bu, untuk jaminan kematian biar saya jelas terkait JHT. Jaminan hari tua. Hari tua lah. Hari tua saya sudah boleh berbuat. Ibu ini diam aja nih, tahu atau gimana? Pak Uwa, dengar saya Pak Uwa. Enggak ada, mamanya membantu. Iya. Mohon maaf sebentar ya, karena mungkin tadi Bapak ini agak slow dia memberikan penjelasan ya. Saya coba saya dulu bikin ya, karena dia pakai bikin agak apa, tapi nanti kalau Bapak ini pakai bikin ya, perlu kita jelaskan sebentar lagi ya, bahwa BPJS ada 2 ya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu gunanya ketika kita sakit, batuk, pilek, demam, dan sakit yang lain-lain. Tetapi kalau kita kecelakaan kerja misalnya, kalau kita misalnya berlanggar, contoh ya, kalau misalnya kita begini ya, saat kita pergi ke ladang, misalnya kaki kita kena cangkul, itu tidak ditanggulangi oleh BPJS Kesehatan ya. Yang menanggulangi ini adalah BPJS Ketenagakerjaan ya. Udah paham Ibu? Paham sampai di situ kan?
Oke, kalau misalnya nanti ibu misalnya sepulang kerja misalnya contoh ya, sampai di rumah motong-motong bawang, tapi kena tangannya ya. Kalau kita bawa ke rumah sakit tanya, kenapa ini katanya kan? Kata rumah sakit, wah tadi kena potong. Yang mana BPJS-nya? Dikasih juga BPJS. BPJS kesehatan tidak berlaku. Kenapa? Karena bukan ranahnya kesehatan itu BPJS. Karena dia bukan karena sakit biasa, tapi karena kecelakaan kerja namanya, ya. Oke, Ibu, dapat dimengerti nggak? Karena seperti saya lihat tadi seperti nggak ada pertanyaan, ya. Jadi yang berhak mendaftar kemari yang sudah usia memiliki KTP, ya. Yang sudah memiliki KTP, karena ini namanya BPJS yang tidak penerima upah. Artinya kita nggak ada upah kan? Nggak ada upah kita, yang artinya slip gaji nggak ada. Misalnya dari perusahaan pakai UMK ya namanya, tidak ada dari perusahaan. Tapi yang seperti saya tukang foto, saya bawa bodi ke belakang rumah orang, dapat perharinya nggak tentu berapa dapat saya. Itulah kegunaannya BPJS ketenagakerjaan ini. Ketika saya kecelakaan, karena seperti saya ceritakan tadi, ada kawan saya sampai contot kepalanya, ya, tidak ada menanggulangi. Seharusnya ini sudah tertanggung oleh pemerintah, tapi sayang Bapak Ibu, ya pada waktu itu tidak ada bisa dibantu oleh pemerintah. Kenapa? Karena dia tidak terdaftar di BPJS ketenagakerjaan. Sementara kalau dilapor ke jasa raja terbatas kan gitu kan? Siapa yang melapor ke BPJS ke jasa raja? Sementara nggak ada channel atau teman lagi gitu ya. Makanya Bapak Ibu ini ada kesempatan gitu ya. Kalau kita misalnya kecelakaan, tidak cukup loh uang 10 juta kalau sempat masuk rumah sakit ya. Maka itu semua ditanggulangi oleh pihak BPJS ketenagakerjaan bila benar-benar sesuai fakta kecelakaan. Jangan pura dibuat-buat kecelakaan ya, atau mencelakai diri atau gantung diri katanya ini sudah tidak boleh ya. Enggak, maksudnya gini, karena ada merekayasa ya. Ini kan tidak perlu ada rekayasa, kita perlu keterbukaan kepada pemerintah ya. Kalau kita terbuka, semua pemerintah membuka peluang kesempatan mempermudah gitu ya. Karena baru-baru ini satu bulan dia mendaftar di BPJS ketenagakerjaan, terus diklaim pemerintah 42 juta. Saya menyerahkan bersama dengan Bapak ini secara simbolis gitu ya. Yang urusan mereka lah itu kalau sudah pencairan ya. Jangan sampai lagi kepada saya pencairannya. Pokoknya saya buka jalan. Entah berapa dikasih orang itu udah dikasih pemerintah 42 juta ya. Entah ada lagi embel-embelnya orang minta-minta nggak tahu ya. Karena saya membuka jalan kepada bapak-bapak lagi di Lamondeli ya, di Lamondeli pertama-tama ya. Baru dia sebulan mendaftar, tapi nggak panjang umur dia. Ya kecelakaan nggak tahu jawab apa itu ya. Ada dalam berita ya. Oke? Ada kira-kira kalian mengerti atau pertanyaan atau bagaimana? Gitu. Coba. Harus ada pertanyaan yang bisa. Anak-anak muda coba, anak-anak muda kita dari organisasi PDB saya lihat, boleh? Gak apa-apa, aku mau ke depan atau bagaimana? Ada di situ nggak? Ada di situ nggak? Ada Pak. Oke, aku ke depan aja, gak apa-apa. Ada mau ke Depan, depan? silakan. Ada kira-kira? Biar saya lanjutkan sekali lagi ya. Saya mau bercerita sampai malam ya, gak apa-apa ya Bu ya. Oke, sampai malam izinkan saya. Meskipun tidak sopan datang ke rumah orang ya, karena gue sengaja tadi ya. Saya nggak sopan datang ke rumah orang, nggak saya hormati bapak-bapak ini. Artinya setelah penutup nanti saya kasih apa ya. Biasanya saya hormat kepada maaf kepada Mang Pendeta dan juga kepada tamu di depan ya. Biasanya saya sopan, tapi saya sengaja ini dulu biar gawean kami berdua gitu ya. Oke? Ada lagi kira-kira mau ditanya, bisa sampaikan lagi? Jadi batas pendaftaran di sini berusia punya KTP sampai 64 tahun, ya.
Kalau masih ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang berusia 64 tahun pekerjaannya memulung misalnya, ya, beca keke itu misalnya, ya kan? Atau apa pekerjaannya, atau di ladang, atau di patok ular dia semacam itu kecelakaan kerja, ya, atau digigit lipan, tahu digigit lipan? Kenal nggak lipan? Ya, kalau digigit lipan dia bisa ditanggulangi masuk BPJS, ranahnya ketenagakerjaan gitu ya. Oke Bapak Ibu, atau senggolan di jalan, pulang kita misalnya memulung, pulang kita dari sawah, pulang ada saja masalah ya. Kita nggak tahu hidup ini ya. Makanya kata orang sediakan payung sebelum hujan ya. Jangan disediakan payung sesudah hujan. Itu bahaya, bentrok kita ya. Itu saya alami kepada pemerintah. Saya ajak masyarakat, mari teman-teman lindungi diri dari kecelakaan kerja ya. Jangan hanya minum tua aja kerjanya, ya kan? Misalnya minum tua uangnya ada 30.000 contoh, nggak contoh ini Bu. Ini contoh ya, contoh 30.000. Tapi ketika sudah dia sakit dan lain sebagainya, nggak berarti uang 30.000. Toh juga ke sana mengimis, ke sana famili keluarga, bahkan apa yang di rumah dijuali, ya. Padahal dengan uang 600 perak lah katakan ini, 600 kali 30 masih 18.000. Kalau ditransfer nanti melalui Indomaret 2.500 barangkali adminnya, makanya digenapkanlah misalnya 1.000 perak ya. 1.000 perak gampang bagi ibu-ibu ya, bagi ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Contohnya gini, pulang dari kedai belanja, ambilkan 10.000 taruh di bawah apa? Bantal sarung ya. Begitu dia kalau mau benar-benar ingin hidup, menikmati hidup yang baik ya. Karena bayangkanlah Bapak Ibu, ada banyak orang zaman sekarang ini tidak mampu berobat. Ada banyak orang meninggal karena keprihatinan ya. Gak ada uangnya untuk berobat, kan gitu kan? Apalagi berobat kecelakaan. Kemana kita cari polisi? Kemana kita cari rumah sakit? Datang rumah sakit, tahulah rumah sakit. Mana DP-nya? Apa kalian kasih? Apa mungkin kita jual dulu dari sana? Dari Pola Institut sana kan nggak mungkin kan? Maka kalau ada masalah seperti itu, ayo Bapak Ibu mulai sekarang ya, kita coba mendaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ya. Ya Bu ya, ayo Bapak ya. Ada nggak pertanyaan lagi? Kalau misalnya seperti contoh usia Bapak 83, apakah bisa dimasukkan? Nggak bisa lagi. Batas usia 17 tahun sampai 64 ya Bang ya. 64 ya. Tapi ada juga apanya di sini. Jangan pula udah di rumah dia misalnya sakit, kita daftarkan karena dengar klaimnya nanti 42 juta. Mendaftarlah bapakku ya atau mamaku ya. Padahal nanti dicek kronologisnya di rumah sakit. Sudah bolak-balik nggak masuk rumah sakit. Benar nggak sakit karena dia kecelakaan kerja misalnya ya. Oke? Tidak boleh didaftarkan yang sakit, itu berdosa kita ya. Lebih bagus benar-benar dibilang karena ini dan lain sebagainya begitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan hilang Bapak Ibu? Apalagi suaminya itu salah, apa teh? Supir angkot itu ini bisa ya. Iya, udah berapa usia abang itu? Iya, kan belum ada sakit-sakitnya sekarang ya. Bilang sama dia nanti buangkan rokokmu itu bilang ya. Lebih bagus untuk hari tua ya. Nanti kalau apa-apa dia masih meninggalkan untuk kepada yang masih hidup ya. Ya, jangan seperti kuliah dari kemarin-kemarin mau meninggal dia gak ada apa namanya tanah wakaf, gak ada tanah apa namanya, gak ada peti mati. Tolong besar ibu sedih kali mendengar. Kecuali yang dikasih uang ya pada lama kan. Ini enggak terpaksa lawak, pasang badan. Terpaksa juga enggak tolong. Kenapa? Ada banyak seperti itu. Tapi ketika sadarkan kamu sadar. Di motor itu bahaya ya. Yang bahaya kan. Untung aja aku nggak peminum tua. Kenapa? Karena nggak ada waktu, itu masalahnya ya. Kalau ada waktu tadi kan mungkin aku mau minum tua tiap hari ya. Oke Bapak Ibu. Jadi kalau mau mendaftar iurannya cukup 16.800 tadi ya. Jangan salah bilang saya nanti ya. Aku nggak mau disogok ya. Ya.
Karena di sini pimpinan, kok nggak tahu nanti nggak apa-apa ya. Dikasih aku lah 20 ribu nggak apa-apa. Contoh ya. Oke, jangan dibawa dalam hati. Oke Bapak Ibu, bagi yang mau mendaftar, kita persilakan nanti atau datang sekarang ke depan, bawa fotokopi KTP dengan uang 16.800. 200 perak lagi untuk amal katanya di rumah ya. Oke. 16.800. Ya, tambah 200 perak lagi. Iya. Jadi Bapak Ibu berdoa ya, berdoa. Kalau memang benar-benar surveian saya nanti miskin, kalau memang benar-benar survei saya miskin betul-betul, ya ingat janji saya ya. Saya akan berjuang kepada pemerintah supaya ini dibebaskan di Banjar. Oke? Ini dia ya. Saya paling getol memperjuangkan kemarginan ya. Karena ini saya anggap kemarginan. Karena di bawah rata-rata kemiskinan ya. Saya sudah pantau di desa Lewanderi bahwa banyak saudara-saudara kita di sini hidup di bawah garis kemiskinan itu ya. Nah, mudah-mudahan nanti terbaca oleh pemerintah ya. Saya paling getol berjuang. Makanya lagi ada kesempatan, mari ambil kesempatan ya. Ambil kesempatan. Oke Bapak Ibu, hanya dengan 16.800. Silakan mendaftar. Ada kira-kira mau mendaftar? Ada. Hah? Ada. Dari Bapak salah seorang itu? Lah, jangan ada di sini sama anak. Oh. Satu seorang mau dicekek kan orang-orang semua. Ini duluan wanita yang satu yang mendaftar. Oke. Oke. Coba sama-sama. Mana? Ya, apa lama enggak mau? Siapa sih yang terima itu? Jangan lama. Jadi terima kasih Pak Ubah sudah menambah panjangan untuk penjelasannya terkait untuk apabila terkait pendaftaran sama pendeta lah ya kan. Biar sekali itu kan katanya supaya Pak mungkin ada yang nanya tadi siapa daftarnya karena Amang yang tahu sekitar sini masyarakatnya kan. Itu biar lebih safety. Oh udah, oh sama sih. Biar bisa. Jadi benar memang yang dibilang Pak Ubah tadi Bapak Ibu banyak yang menyampaikan KTP, Pak Bu tolong daftarkan nih BPJS Tenagakerjaan. Sedangkan ditanya Pak Ubah nih, gimana statusnya sehat atau sakit? Masih sehat. Ternyata sudah berbaring ini. Tiba-tiba 2 minggu lagi dipanggil yang kuasa. Pak Ubah yang dikejar-kejar nih. Banyak kayak gitu. Sedangkan Pak Ubah hanya menyampaikan. Jadi maksud saya tolong nanti yang hal-hal yang seperti itu dihindari gitu Bapak Ibu. Karena banyak kita kan nggak mungkin satu-satu kita tahu Ibu Alma. Kita kan Berapa orang itu? Siapa namanya? Dari sistem rumah sakit, beberapa rumah sakit. Jadi saya rasa untuk JHT nggak perlu saya jelasin lagi itu gimana jelasin. JHT simpel JHT, nama jaminan hari tua. Itu Dari awal ya. Soalnya udah pakai topi nih kayaknya. Jadi JHT jaminan hari tua itu dana uang kita yang ditabung dengan suku bunga besarannya 5 sampai dengan 7% per tahunnya. Iya, itu bisa diambil. Ya benar, bisa diambil kapanpun. Nah, jadi yang untuk beasiswa tadi Anak itu berkaitan dengan JKN Ibu, jaminan kematian. Apabila kita meninggal kecelakaan kerja, itu langsung dapat beasiswa. Kalau kita meninggal sakit biasa, sakit pada umumnya, itu harus tetapkan 3 tahun dulu Bu. Yang itu dapat 51.000. ya. Nah, jadi maksudnya di sini supaya iurannya dijaga jangan sampai nonaktif Bu. Karena 3 bulan nggak dibayarkan nonaktif nih, daftar ulang lagi, hitung awal lagi. Jadi kita harus jaga-jaga jangan sampai 3 bulan lewat. Jadi Pak, kalau kita penyakit yang Oke itu ya, kartunya saya pastikan 3 hari sudah sampai ke rumah Anda ya. contoh, Oke. ini kan pajak pagi nih. Catat nomor telepon juga. Inginkan. Pajak pagi maksudnya gimana tadi? Kita kan ini pajak pagi. Nah. Nah, tiba-tiba lah jauh-jauh dulu ya. Nah, kita dibegal ya Pak, ini bertanggung jawab nggak? Iya.
Kalau umpamanya ibu kan bukan melakukan kriminal itu, kan ibu pulang kerja nih, pulang jualan, itu kecelakaan kerja bu, ibu dibegal nih dari belakang, tiba-tiba dipanggil kuasa, itu termasuk kecelakaan kerja dan nggak perlu nunggu 3 tahun, anak langsung ditanggung 2 orang anak perguruan tinggi, dari TK sampai dengan perguruan tinggi gitu bu. Nggak bisa ya sudah. Mau pulang, Ya boleh. begitu juga mau berangkat, jualan itu ditanggung negara bu, Hah? bukan di Selama tahun ini Pak. Contoh pembayarannya ini kan seterusnya. selamanya. Selama dia tidak lalai dalam membayar 3 bulan tadi bu. Mungkin kita berpikir nanti umur sekian enggak, umpamanya panjang umur nih sampai dengan 100 tahun. Dengan catatan kita bayar terus iurannya, makanya saya bilang tadi 10 tahun aja masih 2 juta, 20 tahun 4 juta, 30 tahun masih 6 juta, sedangkan yang didapat 42 gitu selamanya. Tapi pendaftaran yang sesuai dengan dijelaskan Pak Uba tadi itu umur 17 tahun, karena kan undang-undang kita untuk tenaga kerja kan di atas 17 tahun nih, sampai dengan maksimal umur 64 bisa terdaftar. Gitu. Jadi kalau Kalau misalnya begini, ini bisa dibayar di mana? Atau di mana aja bisa bu, di Alfamart, Indomaret, di ATM, Tokopedia. Gitu. Nah, BRI Link, ada di sini sekarang nih banyak nih yang merakyat nih BRI Link, BRI Link. KTP-nya. Hah? Fotokopi KTP? Ini siapa aja boleh daftarnya? Ada lagi mau ditanyakan bu? Nah, yang nggak ditanggung sama yang nggak ditanggung sama Masih bisa. Lalu Jadi Pak, kalau kita kurang ini bu ya. sakit ini tiba-tiba Udah, udah, Kan udah. 15.800. 15.800 Ya, meninggal, sakit. ya meninggal sakit itu tetap ada santunannya. Ditanggung nggak sama rumah kita? Kita cobanya dari mama kok nggak bisa loh. Enggak, itu untuk penanganannya BPJS Kesehatan. Iya. Cepet lagi ini lagi apa kan? anak saya sendiri kan satu anak saya kan mana bukan nah ini yang bapak yang saya tanggung kan termasuk 7 lah sama anak saya kan. Nah sama anak saya kalau besar itu 2 mereka kan, saya dapat tanggung jawab bikin dari mereka saya udah masuk kan. Ya udah, Kalau saja ada tinggal di Kapan masuk, Ibu? yang 7 orang itu bagaimana Pak? Baru Ya, kalau juga pertanyaan Ibu, banyak orang berpikir bahwasanya dia bertanggung jawab besarkan anaknya, sedangkan di kakaknya mereka beda nih. Iya. Nah, jadi negara hanya mengakui yang terdaftar di kakak Ibu. Nah, bayarnya KTP sama ahli waris berhak 17.000. menerima santunannya Iya. yang di kakak itu Bu, nggak bisa orang lain Ya nanti diwakili. Bu baca lah di sini apa Ya yang enggak salah saya juga tanya, bang anak saya nama kan Purnadi Saputra Siregar. Iya. bayar. Bang itu aja bukan satu ya. Jadi yang mulanya di bawah kan nomor lagi kan saya Ada. itu tanggung jawab saya juga kan. Kalau yang aja juga tanggung jawab saya. Mana? Saya sampaikan. Mana mau nggak ini? Masalah tanggung jawab saya. Ya. Dan Kalau kita lah yang 17 kurang 200 lah. termasuk anak saya lah tanggung jawab saya sendiri. Jadi, Saya iya, pokoknya kita kan nggak tahu siapa aja tanggung jawab. Yang penting di data dukcapil ini dia yang berhak membawa berkas, tidak bisa diwakilkan Bu. Dan itu tidak akan dicairkan apabila diwakilkan. Lagi jual ini jual gitu kan. Kalau lagi belanja Iya. bayar kesenang Iya. Ahli warisnya. Pokoknya satu tingkat ya Bu. Kalau tidak anak, orang tuanya yang terima manfaatnya. Ya, puasa. Iya. Ya udah, semua ikut kan. Ini kita jemput anak. Kita sekolah atau Ini langsung bayar nih. itu gimana? Nah itu banyak memang permasalahan yang kayak gitu. Yang namanya Iyalah. kontribusi nggak ada ribet sih terkait dengan klaim tadi. Itu jemput itu kan pekerjaan loh Bu. Karena itu tanggung jawab kita jemput anak. Kan di jalan kok. Nah betul. Jadi gini, ini saya sebenarnya sih itu mungkin gini tadi kemarin ada permasalahan terkait klaim jaminan kematian. Jadi secara apakah nanti di interview nih otomatis kita akan menjelaskan yang sebenar-benarnya kan Bu. Ini ada fotokopinya. Ya, ini saya jelaskan
dalam pekerjaan Bu, tapi dia izin keluar untuk jemput anaknya. Nah, bukan izin urusan pekerjaan. Nah, kecuali dia izin mau ngambil spare part nih, keluar, silakan itu 100% bisa Bu. Kita pulang dari pacar nih, kesenggol jatuh patah. Nah itu bisa Bu, udah pasti bisa itu jaminan kecelakaan kerja itu jaminan itu. Nah kita lapor kemana? Maksudnya ngelapor gimana nih? Itu nggak langsung rumah sakit Bu, langsung rumah sakit, Ibu nanti bisa lebih Pak Uba atau saya nanti untuk lebih cepatnya. Sebenarnya rumah sakit langsung ke bagian pelayanan, tapi nanti takutnya kalau rumah sakit ini lama Bu untuk koordinasi. Nah, jadi selama ini kita supaya bisa lebih cepat menindaklanjutinya, kita langsung telepon, kita kan dapat info duluan ini dari pesertanya nih kecelakaan, karena belum masuk rumah sakit kita langsung dapat info nih. Kalau nanti rumah sakit kan agak lama nih. Nah jadi itu langsung bisa telepon kita langsung info ke bagian pelayanan bahwasanya peserta kita dirujuk di rumah sakit A contohnya gitu. Jadi lebih cepat diproses Bu. Nggak apa-apa. Hah? Kantor kita di mana ya? Kalau saya terdaftar di BPJS Pemenang Kota Bu. Nah, ya, jadi berlaku di seluruh di mana pun bisa Ibu klaim. Mau di Marelan, mau di Tanjung Merawa itu bisa. Jadi kemarin ada peserta saya yang di Bengkulu itu kebetulan ternyata suaminya masih terdaftar belum ada 1 tahun meninggal. Nah, pas ada kegiatan malah justru yang terdaftar dari Medan secara simbolis itu yang dapat gitu. Jadi semua diakuin Bu, mau dimanapun terdaftar kecuali di luar negeri ya Bu, yang dia ada khusus gitu. Ya. Ya. Iya. Gaya saya kan mau cek anak sekolah pagi, sore itu ke ladang. Nah, itu gimana Pak? Sampai jemput anak sekolah gitu ya? Mau cek anak sekolah. Oh ngojek, berarti Ibu dibayar di Iya lah dibayar. Oh itu otomatis dilindungi Bu, itu memang tanggung jawab BPJS di situ Bu gitu. Itu jasa Ibu kan menerima upah dari yang apa kan, benar itu sama dengan kayak Gojek biasa itu bisa Bu. Kalau misalnya ibu rumah tangga itu Nah tadi sebelumnya saya sudah jelasin sebelum acara ini sih memang yang namanya ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan, itu kewajiban. Jadi dia nggak dapat upah gitu. Jadi nggak ada pekerjaan statusnya ibu rumah tangga itu pekerja, status nggak itu. Kecuali dia ada toko kelontongnya gitu kan kecil, dia sudah menghasilkan nilai ekonomis di situ Bu, itu bisa. Jadi kalau jadi ibu rumah tangga nggak bisa Bu, pekerjaannya ibu rumah tangga nggak bisa. Ya abang tadi abang yang apa? Mau ada yang tanya? Nggak bisa. Contoh aja, tidak ada seorang buruh di pabrik Deliwok. Di masa kerja itu saya kecelakaan kerja dalam bahasa ini seperti ini masuk mesin gilingan. Dan ada yang gini merapiska kan, pas saya dirawat semua diinfus, saya tanya perawatnya itu 34. Lakannya kenapa? Pasti tanya perawatnya kenapa? Saya bilang saya pernah kerja. Jadi cek lagi adalah PPBS kerja ada, saya bilang. Jadi saya kasih, saya dirawat, data semua semua. Saya dirawat di Vietnam sampai seminggu saya keluar duit, misalnya saya operasi pun. Saya pakai BPJS saya pakai duit, saya keluar duit. Jadi kalau saya tuh ya bagi kita tuh bagus Bu, daftar ke BPJS kerjaan 1.200. Seperti kita kantor kamu, seperti kita kantor kecil kan, ya begitu bagi saya tuh menurut saya tuh bagus lah pokoknya. Ada yang BPJS kerjaan, contoh kami sakit, karena saya operasi ini, sampai saya tulis saya keluar duit, jadi mau sekali nggak ada keluar duit. Jadi itulah gunanya itu BPJS kerjaan. Jadi saya sekarang kembali ke terima kasih dari ibu saya ke saya. Terima kasih ya Pak. Bang apa tadi Bang? Makasih untuk kesaksiannya. Memang betul Bu, kadang-kadang kita masyarakat ini jadi saya kan banyak juga peserta-peserta kolektif gitu Bu, khususnya Nasrani di Jalan Turi. Jadi itu sekali mereka sekali bayar iuran
putarannya kurang lebih atau jumlah orangnya itu kurang lebih 40 orang nih, karena yang didaftarin keluarga-keluarganya, orang tuanya. Nah, itu waktu COVID kemarin itu dalam 1 tahun kita dapat atau kita bilang 4 itu kemarin yang meninggal. Mereka memang betul-betul mereka rasakan manfaatnya itu. Jadi jangan sampai istilahnya kan mesti ada yang apa kita lihat karena merasa kita kurang percaya atau apa, mesti ada contoh dulu, sedangkan nanti contohnya kepada kita ya kan, kita belum safety, itu maksud saya. Itu sih, sampai sekarang mereka benar-benar merasakan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu sih saya rasa untuk apanya penjelasannya. Ada lagi yang ditanyakan Bapak? Bisa 16.800 taruhlah. Nah, gereja banyak juga. Masa 200 emang jadi gini, mendaftar sendiri. kan satu sama lain itu gereja otomatis ada kontak nih. Nah, jadi satu gereja bilang Pak, nanti saya sampaikan terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin terima kasih saya bilang. Memang kalau kayak kami sendiri tugas kami hanya menjelaskan Ibu, menjelaskan manfaat, istilahnya kegunaannya. Jadi kadang ada yang berpikir kita keluar biaya dan sebagainya. Itu memang kita proteksi kita kan, jadi jangan kita merasa bahwa itu jadi beban. Jadi kalau memang masih belum merasa apa, jangan jadi beban itu menurut saya. Jadi kita berpikir yang lebih apa sih? Tahun-tahun ini kan pasti terus. Kita nanti dapat kartu. Jadi gini, untuk BPJS Ketenagakerjaan dia dalam hari itu terdaftar ada notifikasi dari apa notifikasinya dari handphone, itu langsung bisa dicetak kartunya, besok kita langsung bisa ada manfaatnya hari itu juga, kartu pasti dapat. Iya, benar. Dapat kartunya besok pun bisa langsung saya cetak atau hari itu pun kan mungkin karena nggak sempat, besoknya bisa langsung saya antar, kartu wajib dapat. Isinya ada. Kita ada kartu kan, ini kan sudah sepanjang. Oh, itu dapat Bu, langsung dapat. Dan manfaatnya langsung hari itu juga. Kartunya nanti. Beda dia kartunya kalau KIS sama apa? Kartu KIS dia lebih keras. Kalau yang ini dilaminating jadi agak lembut. Kita bawa ke tujuh ke rumah sakit. Ya sebenarnya sih sekarang era digital sih Bu, tapi bagi yang mungkin belum bisa mengoperasikan handphone tetap dikasih fisik. Nah itu dibawa ke rumah sakit, KTP itu bisa karena powernya NIK ya Bu. Dari NIK itu sebenarnya kan sekarang sudah terintegrasi semua nih, dari NIK semua kita bisa cek nih. Gitu. Dapat kartu dapat, jangan khawatir Bu masalah kartu. Maksud saya mengapa pola pikir bahwasanya kartu itu sebenarnya bukan lagi fisik. Sekarang kan era digital nih. Itu maksud saya di situ jelasnya. Itu wajib dapat kalau memang itu kartu bisa. Nggak masalah Bu, memang dua manfaatnya berbeda Bu. Iya. Pak, ibu ya, Jadi maksud saya di sini kan Bapak Ibu, itu kan sudah tahu nih manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin ibu sudah terdaftar atau keluarga sudah terdaftar. Tidak salah kita juga infokan ke tetangga kita bahwasanya ada loh iurannya murah, bisa melindungi keluarga dari kecelakaan kerja, dari kematian. Yang melindungi dari nggak mati maksudnya. Ada iurannya, istilahnya santunannya, JKN-nya. Jadi nggak salah, itu istilahnya sudah kita berbuat baik ya Pak. Oke. Jadi gimana? Saya rasa sudah paham kok ya. Iya. Cocok kali, mau di mana dia kecelakaan ditanggulangi oleh pemerintah. Ini silakan dilakukan. Jadi saya rasa penjelasan hari ini cukup sekian. Tadi saya lupa bilang terima kasih sama Pak Pendeta yang sudah menyediakan tempat waktu gitu. Kira-kira yang Bapak hilang bisa ada tempat. Jadi saya cukup sekian sampai di sini sosialisasinya. Kita mau udah jelas lah menurut saya Bapak Ibu ya. Bu, Jelas ya. Bu, KTP yang mau ditaruh. Udah
Pulang semua Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Takas yang sudah memberikan waktunya. Artinya langsung ikut bola ya. Kita nggak pergi ke dinas lagi gitu kan. Harusnya ini kita bersyukur karena Bapak ini langsung datang menjelaskan. Jadi kita bisa tahu apa manfaatnya. Dan selanjutnya ini sangat penting sekali sebenarnya untuk di daerah kita. Apalagi di daerah kita ini daerah apa kan? Pinggiran kota yang pekerjanya bukan PNS atau bukan yang dapat upah bulanan. Jadi Pak Takas terima kasih buat kehadirannya. Jika ada sambutan kami, penyampaian cakap kami yang salah dari warga dan juga dari panitia, kami minta maaf. Dan juga ini kalau bisa nanti kami panggil Bapak di kegiatan-kegiatan lagi, ya Ketua ya. Sudi kiranya hadir lagi Bapak menjemput bola, karena ini sangat bermanfaat kali untuk kita. Oke. Apalagi kenapa kita undang organisasi? Karena kebetulan organisasi kan nggak dapat upah gaji bulanan dari manapun. Jadi ketika mereka kerja di lapangan, kerja di non sektoral, jadi bisa di cover ini. Begitu aja Pak Takas. Terima kasih. Dan juga Pak Ubah dari Sormin sama orang miskin, dan juga Ketua PND Ketaren dari Aliansi Tani Labuan Deli yang sudah memberikan waktu datang ke Pasar Lapan. Terima kasih Pak yang sudah hadir. Semoga ini menjadi program bersama selanjutnya Pak Takas, Pak Ubah dan Ketua PND ya, untuk kita sosialisasikan. Ini sangat penting sekali nih, ke rumah-rumah ibadah juga, bukan hanya gereja Pak Takas, tapi banyak di sini juga musola, lenteng, masjid. Bisa kita nanti kerjasama dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Mungkin ada yang mau disampaikan arahan dari Ketua PND? Ya Pak. Satu, dua, tiga. Nah, naik. Oke, ya. 3 orang tadi KTP sudah sama. Nah, kan. Udah Bang, udah silakan ini fotokopi kami. Oke. Jadi jangan pulang dulu. Ya udah, ada kerjaan. Ada lagi, enggak maksudnya yang belum jelas-jelas apa paparan-paparan gitu kan. Kita jauh ya. Datang sendiri diwakilkan. Oh, Mendaftar Bapak. enggak apa-apa. 2 orang ya? 2 orang. Oh, dan 38 ya. Artisnya itu nggak tahu. Kapan mulai dibayarnya Pak? Apanya? Kapan kita mulai bayar? Setiap bulan ya. Maksudnya mulai bulan depan kan bulan ini? Bulan depan. Bulan depan toh. Kalau sudah terbitan tingkat kita dia sebulan lagi. Kartunya. Nah ya, oke. Ada kartunya. Makanya coba dulu diambil nomor WA saya ya. Biar fokus nanti, biar saya buat satu grup khusus yang mendaftar kerjaan. Biar gampang saya kontrol ya. Biar gampang saya monitor. Di mana ada sumbat, di mana ada sekat, di mana ada apanya gitu ya, Pak. Aku suka bicara, jadi bagaimana? Ya kan? Berapa tadi? BPJS Manunggal. Hah? Orang. Berapa sih kan?
Ya kan, Ibu? Ya kan? Pokoknya yang sudah ada KTP-nya di sini sudah terdaftar lah ya kan? Coba disimpan nomor WA saya ya Bu ya. 082165388682 ya. Oke. Iya, apa namanya? Mari KTP-nya kan kakaknya jangan tahu. Mana nomornya? Nah, sama KTP. Udah gitu. Oh, enggak ini ada di berapa orang? Ini orang juga sama dengan sesi. Nah, kakaknya. Saya KTP ya. Atas nama Atas nama